Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas untuk penjatan untuk saham MHKI. Bagaimana untuk pergerakan pada saat listing nanti, teman-teman. Oke, kalau kita lihat sih untuk IPO di 160 ya. Nah, kalau kita lihat untuk MHKI ini, untuk policy itu sangat murah banget, teman-teman. Tapi perlu diperhatikan juga, meskipun murah, yang perlu diperhatikan adalah underreturn-nya, teman-teman. Itu. Oke, kalau kita lihat sih nyata dia offsetnya hanya sedikit banget, teman, yaitu 2,19 kali. Mungkin banyak ke yaitu ATA ya, teman ya, dibandingkan untuk MHKI ini. Ya meskipun policy MKI ini bagus, tapi kalau si underwriternya jelek, teman, terikutnya pastinya kurang banyak peminatnya. Kalau kita lihat sih yang ikut hanya 17.000 yang ikut nama tuh berpartisipasi dalam IPO ini, teman. Oke, coba kita lihat dulu untuk penjataan untuk MHKI ini. Nah, ini data teman untuk penjataan untuk MHKI. Oke, coba kita lihat. Untuk pesan atas 100 juta itu mendapatkan 15%. Nah, sebelum itu kita lihat dulu untuk harganya di 160. Jumlah sahamnya itu 7,5 juta lot. Jumlah antrian pemesanan tutup 19.000. Untuk underwriternya yaitu XA masuk ke papan pengembangan. Lihat teman-teman. Ini 19.000 ya teman-teman ya. Untuk jumlah antrian pemesanan, tahunnya hanya 17.402 yang ikut teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat sih sedikit ya teman-teman ya. Ini saya bulatkan kalau nggak salah sih 18.000, berapa ya teman-teman itu. Artinya hanya 1.000 yang ikut, kemungkinan antrian, kemungkinan itu hanya akun spam teman-teman, atau hanya double untuk SID-nya itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita sudah melihat ya teman-temannya untuk datanya. Nah, jadi kita lihat untuk info penjataan IPO saham MAKI. Untuk pesan atas 100 juta mendapatkan 15%. Untuk pesan bawah yaitu 99 juta itu 6,5%. Untuk pesan 10 lot maka mendapatkan 10 lot. Nah, kalau kita lihat untuk penjataannya nih cukup kurang menarik banget nih teman-teman. Apalagi pesan atas itu lebih besar dibandingkan bawah. 1:2 teman-teman. Harusnya ini kebalik ya teman-teman ya. Malah ini enggak teman-teman. Kenapa pesan atas itu lebih besar dibandingkan yang bawah? Karena yang atas ini kemungkinan besar big player atau yang pesan 100 juta ini sedikit banget teman-teman dibandingkan yang bawah. Yang bawah ini mungkin lumayan banyak teman-teman yang ikut, tapi yang atas itu sedikit. Masih untung ada yang ikut teman-teman. Kalau gak ada ikut yang pesan atas ini, mungkin bisa saja 100% teman-teman yang pesan atas dibandingkan untuk pesan bawah itu. Oke, coba kita bandingkan untuk yang IPO lain teman-teman ya, seperti ASI. Nah, ASI juga ya teman-teman, ini hampir 40.000 untuk underwriter XA. Dan untuk yang atasnya 1,97% dan bawah 2,85%. Coba kita lihat untuk PTPS. Nah, kalau kita lihat untuk bandingkannya hampir sama seperti PTPS teman-teman. Untuk MHKI dan PTPS, pesan atas saja lebih besar dibandingkan bawah itu. Kalau kita lihat teman-teman, untuk jumlah lotnya ini kalau kita bandingkan gak jauh beda teman-teman. 4,5 juta lot untuk PTPS dan juga untuk MHKI 7,5 juta lot itu. Nah, kalau kita kalikan 2, ini nggak jauh beda teman-teman. Benar nggak? Hampir sama ya teman-teman itu. Nah, nanti kita lihat untuk pergerakannya. Oke, kita lihat dulu untuk nama itu trik ikutnya teman-teman. Ini adalah trik ikut untuk NH Kolindo Sekuritas Indonesia yaitu XA. Kalau kita lihat sih paling parah ya teman-temannya. Pada di tahun 2023 hari pertama untuk elit 1 kali ALB, WN 3 kali ALA, laju 1 kali ALA. Untuk papan akresasi rata-rata ALB semua teman-temannya. PTMP 19%, CLSN 14%, GPM aja ALB, PTPS aja di papan pengembangan ALB dia. Pertama sekali pada saat nama tuh dia IPO di papan pengembangan, dan juga untuk ALB-nya 35%. Untuk ASI aja minus 11% dan juga sudah kegocap untuk saham asli ini teman-teman itu. Nah, jadi kalau kita lihat sih nyata jelek banget ya teman-temannya. Oke, ini saya sudah peringatkan ya teman-temannya bahwa XA itu di hari pertama sering banget dia jualan atau buang barang dia teman-teman. Mari kita lihat dulu untuk pergerakan yang pertama sekali adalah asli. Oke, ini saya sudah catat ya teman-temannya untuk datanya asli. Dia listing di tanggal 5 Januari tahun 2024. Nyata dia buang barang di hari pertama teman-teman. Ya sempat kita bisa keluar teman-teman, tapi ya dia ditutup di 11% teman-teman, minus dia itu. XA lanjut jualan sekitar 5 juta lot teman-teman. Jadi kalau kita tarik data teman-teman dari tanggal 5 sampai di tanggal 8,
XA sudah buang barang sekitar 6 juta lot teman-teman untuk di saham asli. Itulah kenapa sahamnya menuju ke gocap dia teman-teman. Itu dia. Ya XA aja kuat banget, jualan terus dia teman-teman. Di hari pertama aja jualan, di hari kedua hajar sampai habis teman-teman. Itu. Oke, kita lanjut lagi untuk pergerakan untuk PTPS di hari pertama. Nah, kalau kita lihat XA juga jualan dia teman-teman. Rata-rata di hari pertama XA itu buang barang 1 juta lot teman-teman. Oke, kita lihat juga ada untuk CSN. Nah, benar ya teman-temannya, hampir 1 juta lot dia rata-rata dia buang barang teman-teman di hari pertama itu. Oke, coba kita lanjut lagi untuk lihat di tanggal 10-nya apakah XA jualan. Masih lanjut kan? Dia jualan terus dia teman-teman. Itu XA nggak peduli dia teman-teman. Kalau barang sudah kering, mungkin dia akan naik dia teman-teman. Contohnya seperti PTPS ini, dia sempat mau ke 100, tahunnya diangkat lagi naik ke atas dia. Sempat dia cetak ATH mendekati ke 500 dia teman-teman untuk saham PTPS ini. Mungkin untuk saham MHK ini menariknya ketika dia untuk underweight XA itu habis barangnya. Boleh kita masuk kemungkinan teman-teman. Itu menarik banget menurut saya teman-teman itu. Oke, lanjut untuk CLSN, nyata XA dia jualan dia teman-temannya 10 Juli. Kita lanjut lagi di tanggal 11 apakah dia masih lanjut jualan. Nyata nggak lagi jualan, malah ditampung. Tapi ya kita sudah tahu ya teman-temannya bahwa di hari pertama untuk underweight untuk XA ini dia jualan dia teman-teman itu. Oke, coba kita lihat untuk asli aja lumayan juga sih penjatanya teman-temannya, tapi ya ditutup di zona merah 11%. PTPS juga, PTPS yang mungkin kalau kita lihat sih bisa ALB dia teman-teman di menit 30 menit kalau nggak salah. Kalau kita lihat sih untuk penjataan PTPS sama MK ini nggak jauh beda teman-teman. Kalau kita kalikan 2 teman-teman, hampir sama semua dia teman-teman untuk jumlah lotnya nih, untuk jumlah lotnya, untuk penjataannya itu. Ya semoga saja untuk MK ini nggak dia turun ya teman-temannya. Saya harap sih bisa naik teman-teman itu. Tapi tetap hati-hati teman-teman. Ingat, underweight XA tuh belum pernah tobat, dia masih saja dia buang barang. Kalau dia misalkan masih lanjut dia buang barang, sudah selesai teman-teman. Padahal perusahaannya ini bagus banget untuk MK ini, mencetak laba tinggi banget. Terus juga policy ini murah banget. Tapi ya semua itu tergantung sama underweight-nya. Kemungkinan underweight-nya sudah buang barang keringkan dulu, mungkin akan diangkat teman-teman. Itu. Ya rata-rata kalau XA ini jarang banget ya dibawa untuk harga di bawah 100 ya teman-teman. Nah, mungkin hanya asli saja harganya di 100 teman-temannya. Nah, sedangkan untuk saham PTPS saja kalau nggak salah sih di 190, dia sempat 100 di bawah. Nah, kemungkinan kalau MHK ini di 100 itu cukup menarik menurut saya teman-teman, atau di bawah 100 dia itu. Karena policy itu murah banget teman-teman itu. Nah, jadi untuk saham untuk MHK ini kemungkinan besar ya akan turun dia teman-teman ya. Tapi teman-teman tuh jangan panik, itu aja. Coba teman-teman lihat dulu market. Tapi ya kalau dia hajar terus sama underweight-nya ya turun terus teman-teman. Kalau bisa misalkan hijau, silakan teman-teman tuh langsung jual. Itu aja. Kalau kita sih offsetnya aja sedikit banget. Yang ikut aja hanya kita 17.000 teman-teman untuk datanya. Offset hanya 2,19 kali. Itu. Artinya peminatnya ini sedikit banget. Ya, kemungkinan untuk retail mungkin sedikit yang ikut teman-teman. Dan juga bandar mungkin sedikit juga yang ikut. Nah, semuanya tergantung hanya satu, si underweight XA-nya. NH Kualindo Sekuritas. Kalau dia masih tetap begitu ya sudah, pasti dia lanjut lagi, dia turun ke bawah, bisa saja ALB untuk saham MHK ini. Nah, jadi menurut teman-teman gimana untuk saham MKI pada saat dia listing nanti? Kalau kita lihat untuk terikutnya seperti ASRI, PTPS, CSN. Nah, CSN ini bisa ditutup di zona hijau deh teman-teman, 14%. Masih untung ya teman-temannya. Tapi seperti PTPS dan ASRI aja bisa minus deh teman-teman. Apalagi PTPS saja sahamnya bagus untuk kelapa sawit aja bisa ALB ya, karena si underweight-nya itu kuat banget jualan. Itu yang jadi masalahnya itu cuman underweight-nya. Mungkin kalau misalkan underweight-nya bagus, mungkin banyak yang ikut ini teman-teman. Itu jika akan jelek, mungkin tahu ASRI kemarin ya mungkin sedikit yang ikut. Itu dia. Jadi gimana teman-teman untuk listing di hari Selasa nanti untuk saham MHK ini, dan juga ada Atla juga teman-teman. Kemungkinan banyak sekali fokus ke Atla teman-teman dibandingkan untuk MHK ini. Itu mungkin untuk saham MK ini bagusnya di bawah 100 menurut saya teman-teman. Itu mungkin itu ketika si underweight-nya itu sudah jual tuh, sudah kita lihat sudah kering banget tuh, mungkin saya lihat
sekitar 3 juta lot dia buang barang, ya sudah, mungkin itu sudah menarik menurut saya teman-teman. Itu dia, nanti kita lihat dulu untuk pergerakannya itu. Ya, kalau teman-teman tanya apakah saya ikut untuk saham MHK ini, enggak teman-teman, saya enggak ikut nama tuh IPO saham MHK ini, saya skip dan fokus ke Atra aja. Itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk pencatatan IPO saham MHK ini. Dan juga kita lihat untuk skenario tadi seperti Asri, PTPS, CSN, nyata si Android XA itu jualan terus teman-teman, apalagi di papan akasasi ini. Itu dia. Dan juga kalau kita lihat oversupnya hanya sedikit banget, hanya 2,19 kali. Itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk pencatatan untuk IPO saham MHK ini, gimana untuk pergerakannya nanti. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.